semester ini. Oke, silahkan. Nih katanya kita mau dia bikin lagu bareng-bareng nih ceritanya hari ini. Kalau ini ya, tapi Silahkan, Om Don. Boleh Om Don dimulai mukanya jangan sharingnya. kepotong. oh, sorry Mas, aku di laptopnya kan. Di komputer ya, kantor itu. Oke, oke. Enggak, aku pakai laptop. Iya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Ya, seperti yang tadi atau Caca bilang, dipaksa untuk nge-share. Enggak, kan Om Don yang mau. Oke, ya. Ya, maksudnya ya sekalian aja karena momennya aku lagi belajar banyak bikin musik, eh, bisa disebutlah project EP kayak gitu. Bikin kompilasi, bukan kompilasi apa ya, ya bikin lagu sendiri aja gitu, dirilis sendiri. Oh iya, tadi juga eh, sekilas tadinya kan project yang ini tuh mau dibantuin sama almarhum Akikio. Jadi tadi pagi dari Tian juga taunya beliau berpulang gitu. Karena waktu itu juga ya mungkin belum ini aja sih, belum takdirnya juga. Waktu itu udah kita nyusun segala macam ya. Ya ini story sekilas di balik ya apa hobi aku yang bikin musik. Coba waktu itu pernah mau dibantuin si eh, almarhum Akikio ini. Cuman tadi tadi pagi ada karena emang waktu itu juga aku juga gak jalan itu karena aku tahu dia kondisinya emang lagi penyakitnya lumayan parah gitu waktu itu. Jadi udah nyusun bla bla bla, kita berdua seru-seruan terus tiba-tiba ketemu di rumahnya, terus oh dia eh, ngabarin gitu-gitu kena penyakit gitu, lumayan serius penyakit itu, dan emang eh, butuh istirahat gitu. Jadinya aku ya udah, aku rilis aja sendiri gitu biar gak ngerepotin juga karena emang udah lumayan ini ya penyakitnya. Jadi dan baru tahu juga tadi pagi ini juga baru pulang. Jadi gitu sekilas cerita di balik keseruan aku bikin musik-musik ini. Mungkin hari ini ya mau nge-share aja, terus juga sebenarnya minta bantuan juga ke teman-teman sih, mungkin ada masukan, ide atau apapun terkait proyek aku ini. Sangat eh, sangat dipersilahkan, sangat di didorong atau apa, pokoknya silakan kalau punya ide. eh, Sangat saya, kalau aku pribadi mungkin akan sangat berterima kasih sekali. Terus Mas Eko juga suka bantuin, kemarin juga dibantuin, ada ide-ide segala macam, banyak masukan lah dari Mas Eko, banyak banget. Terus ya hari ini sih mau nge-share salah satu lagu yang aku coba, mau aku coba selesaiin tapi gak selesai-selesai. Eh Cuma untungnya kemarin juga dibantu teman-teman Monkey Melody. Ya udah, dorongan, mungkin dorongan dan support juga jadi teman-teman Monkey Melody. Ya udah, have fun aja, rilis gitu. Terus ini juga mungkin saatnya, ini mungkin lebih eh, ke keluarga yang lebih gede ini kan. Kemarin kecil, jadi mungkin nanti ada masukan juga, ada satu lagu yang mungkin akan aku rilis juga, satu lagi eh mungkin bulan ini atau bulan depan. Cuman dari kemarin terus aja gitu diulik-ulik, gak pernah bener-bener gitu ngerasanya aku. Jadi nanti kalau teman-teman pas dengerin ada ide atau mungkin juga wah ini ada opini atau apa, ya boleh, sangat 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 diperbolehkan. Itu terus sekilas juga, kalau kalau aku sih mungkin ini relate juga ke teman-teman semua yang di sini juga, teman-teman yang kreatif juga kan, keluarga Kumara dan Mangkin Lodi sudah tidak diragukan si orang-orang kreatif. Jadi kalau sekilas proses kreatif aku tuh kalau bikin lagu, mungkin kebanyakan orang juga sama sih. Kayak kebanyakan sih pakai voice note gitu. Jadi sebelum jadi, kebetulan sih kalau aku emang punya basic producing juga. Jadi mungkin ini album, atau tapi emang culture-nya seperti itu. Ini sekilas culture aja. Jadi kalau zaman dulu orang mau recording tuh harus ke studio rekaman segala macam dengan punya budget apa segala macam. Ya emang sekarang juga masih berlaku, dan emang eh, ada studio-studio yang sangat
servisnya emang di hal-hal yang berbau technical kayak gitu untuk dapat sound apa segala macam. Cuman intinya sekarang lagi semua orang juga self produce gitu. Jadi orang bikin lagu sendiri sampai rekaman sampai bla 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 sendiri gitu. Ya aku salah satu di antara itu. Jadi ya jadi murah sebenarnya. Cost produksinya murah banget aku ya, bermodalkan voice voice note. Jadi skills aku kalau sebelum jadi lagu itu biasanya gitar-gitaran terus direkam pakai voice note dan udah agak kerasa sekarang pas dilihat ternyata voice note aku udah 1155 rekaman mungkin dari tahun berapa gitu. Jadi karena voice note aku ini eh isinya ya gitu apa ya gitaran kedengar ya lumayan dimasukin voice note. Eh, karena biasanya suka sekilas gitu mungkin ya teman-teman yang bikin komik atau apa juga kadang ide itu sekilas gitu jadi kalau nggak cepat-cepat ditangkap gitu jadi suka lupa jadinya pakai voice note yang baru dicek urusan voice note aku udah lumayan banyak banget cuman sayangnya setelah ditulis-tulis gitu di voice note ini kayak kalau di scroll ke bawah nggak ada ujungnya aku ngerasa nggak habis-habis mana bawahnya terus aja gitu mau tekan saking banyaknya. Eh, ya kayak gitu direkap. Cuman kalau aku ngerasa sekarang menemukan sih, walaupun aku juga belajar beberapa produser di luar juga atau songwriter adalah produser gimana caranya biar produksinya efektif gitu. Sebenarnya kalau yang paling efektif tuh harusnya aku tuh di depan komputer kayak gini, depan mic, pakai gitar, rekam. Kalau bisa sih udah ada bayangan metronom atau segala macem, karena aku kan bisa pakai software rekaman ini langsung direkam. Nah, karena kelebihannya kalau aku rekam kayak gitu tuh, aku udah bisa ngerasain nanti harmoni vokalnya kayak gimana, suara satu, suara dua yang kayak gitu. Karena itu juga bagi aku sih excitement untuk ngelanjutin projectnya tuh di situ gitu. Kalau udah kerasa, wah suara duanya menarik nih, terus temponya dikasih drum atau kayak gitulah. Selama ini kesalahan aku sih karena suka malas, jadi hanya direkam di voice note ini di handphone aja. Eh, Jadi ketika wah kayak udah enak tapi pas masukin software pas denger lagi kok nggak enak gitu. Jadi selalu mentok di situ. Nggak jadi kayak gitulah. Terus apa lagi? Ya kayak itu sejauh ini sih aku pasti direkam dulu di voice note terus aku mainin berulang-ulang terus direkam di komputer di software rekamannya. Terus jadi lagu gitu. Terus kalau lirik nah, sekarang juga lagi belajar bikin lirik berbahasa Indonesia yang simpel sih. Cuman ternyata lirik-lirik yang sangat relate, terus sangat-sangat lirik yang idenya tuh simpel, cuman menurut aku sih, bukan menurut aku menilainya kalau lagu-lagu sekarang tuh dengan lagu-lagu dengan gagasan yang jelas gitu, bukan lagu-lagu tapi ada juga kan kayak misalkan poin kedua cuman sekarang banyak banget lagu-lagu yang sangat jelas gitu kalau ngomongin gelas yang gelas gitu di situ gitu, dan dengan kata-kata bahasa yang biasa. Cuma menurut aku keren banget kayak gitu. Kalau dulu-dulu kan ya kalau gaya kayak gitu biasanya di kalau genre folk gitu kalau kayak Iwan Fals apa segala macam dulunya. Sekarang lagi rame lagi liriknya kayak gitu dan aku pengen juga bisa yang kayak gitu, cuman masih ngulik. Oke lah. Itu cerita dikit sekali sambil itu aku mau nge-propose ke teman-teman semua demo aku. Ya udah kita Mana-mana. ya kita Dengar. denger ngobrol gak jelas. Coba aku share dulu ininya. Ini nah ini. Nah ini judul lagunya Storyline. Terus liriknya di sini mungkin karena oke, kita play dulu. Jadi ini eh, lagu aku ya. Nanti kata aku tadi kalau ada ide atau apa nanti setelah dengerin lagunya kayak gimana silahkan. Hmm. Udah share sound juga nggak Om Don? Oh ya, belum belum ada ya? Ada belum? Gak ada suaranya sih. Sebenarnya ya. Harus Di semua.
ada checklist kecil kalau nggak salah share sound web Ya udah gitu sih, Don. tapi Ya aku udah, apa itu Itu Eh, belum di play kan? belum. belum Tapi barusan udah ini ada kan? ada, ada deh. Belum masuk, Don. Oke. Tapi sudut-sudut Iya, apa ada patah-patah. gitar-gitar gitu tapi apa? Via ini kayaknya via mic Ya berarti belum ya. apa convert ya? Harusnya sih aku pakai ini soalnya pakai routing loop. Harusnya sih. Coba aku pakai ini deh, pakai software. Hmm, routing gitu. Di share screen-nya udah diactivate share sound-nya belum, Om Don? Udah. Oh, bentar-bentar. Oh, mungkin ini. Udah sih. Aku pakai ini sih, pakai routing ini. Biasanya. Kalau enggak, ini cara. Iya, kita coba share. Ini udah share send sih. Ini cek dulu nih. Ada gak suara? Ada gak, guys? Ada gak, Cak? Kedengeran kok tadi tapi nggak lanjut. Oh, oke. Ya cek, maksudnya cek dulu. Coba nih ya. Mulai ya. Hah? Ini suaranya kayak tapi bukan dari Zoom-nya, Om Don. Iya, Iya. emang yang tadi nggak bisa ya? Pas share screen tuh di kiri bawah ada share sound. Share Coba sound ya di kiri bawah kecil coba centang gitu. dipencet share screen dulu, nanti di kiri bawahnya ada opsi share sound. Normal ya. Iya, udah aku cek. Udah dicentang. Iya. Atau aku kayaknya punya ininya Doni deh. Apa? Spotify-nya Doni. Coba diputar dari aku boleh? Kan itu demo, belum ada di Spotify, Belum bukan? ada di Spotify nih. Oh, nggak yang tadi yang Spotify. Nggak ada suaranya sekarang, Doni malah. Halo, halo, Om Don. Oh, cek suara aku nggak ada. Kecil tapi suaranya. Kecil. Sorry. Nah, udah. Tadi, Ya, atau Om Dan share filenya aja ke siapa yang lebih lancar. Mungkin. biasanya sih normal aku kemarin makan Kok Om Tian ada dua di aku? rekaman Nah, itu Tian tuh berarti yang bikin masalah tuh. mood. Ada dua jejer lagi lucu banget. Ah, Ya udah tuh, nah, aku nge-share ke Mas Eko. cobain. Oh, ke Caca boleh. Dia coba coba. Ke aku. Ya, ini audio demo. Kita play. Nah, mana? Ntar ini ke Telegram. Ke Telegram. Ntar Oh, agak lama. Oh, aku renderannya gede. Tapi udah sekarang. Biasanya kan eh. susah. Wait. Ntar ya. Takutnya sih gara-gara convert aja sih audionya. Biasanya sih normal aku selalu rekaman yang take VO aja pakai remote, pakai sistemnya. Mana dia? Ada di Telegram nggak, Cak? Ada.
Ntar aku setel dulu. Itu Nggak bisa ya? sih. Loh. Wait, kok Apa? gak apa-apa. Ntar ya. Gimana lagi? Share musik ini bisa. Share screen. Berke- Itu apa? Aku itu Oh, ada gak suaranya? Jelas nggak? ada. Coba ini Coba di share. Sa. tanpa aku share sound ya. Jadi karena aku udah routing pakai sistemnya routing sih. Jadi coba. Ini tapi aku matiin dulu. Mic. Di aku patah. Ya udah coba aku share screen ya, Om Don. Kemungkinan sih internet kayak. Share sound-nya aja, nggak usah share screen. Oh iya. Hah? Gimana caranya share 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 lo sound aja? bisa di Nggak usah share screen. advance. Ada komputer audio. Komputer audio ya. Ya udah, di play aja. Oh gitu. I see. Ntar aku play. Dengeran nggak? Kedengeran. Mana. Enjoy. If I could be honest with you, it's more than enough. Gotta love you, to love you. So many things I've got to learn, but nothing more than learning to love you, to love you. If it's just for the last time, and the world is fall apart, I want you still in my heart, to tell me that I'm not alone. You won't be alone, 'cause you are the only thing could live without the air of every breath that I store in my blood. You are on every memory's in my mind, for sure. That always you in every storyline. Say the love is just words, so I learn how to sing for you, sing for you. No one else could understand how deep my heart is drawn in you, drawn in you. If it's just for the last time, and the world fall apart, I want you still in my heart.
liriknya tadinya. Itu salah satu demo yang belum dirilis. Sudah. Ya, gitu. Weh, bagus. Ya, nanti mungkin di akhir aja ya kalau nanti. Sekarang mungkin nge-share yang udah dirilis. Karena mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu. Kalian aja. Jadi nanti ada 3 lagu tuh. Jadi jadi lebih kebayang kalau punya ide. Coba sekarang aku coba nge-share ini Spotify bisa kali ya? Harusnya bisa sih. Tapi itu nge-share audionya barusan pakai apa, Cak? VLC. Aku download. Iya sih harusnya bisa. Kalau back. Coba Lebih ke zoom-nya Om Doni sih kayak kalau ini tadi ya. Iya. Biasanya aku nge-share gini normal aja. Ini share yang udah otomatis. Ini coba ya. Sekarang ngeklikinnya gimana? Oh, ya. Ininya kehalang ini. Mau share Spotify kok kehalang ini. Oh. Ada udah ini. Coba. Apa mau di-share lagi? Ya aku putus-putus lagi Tan. Iya. Ini aku coba share dari aku aja, aku udah buka nih. Ada. Oh. Ya. Ini spot. Ya, ini di kelas dulu yang dulu nih. Coba kalau dari aku gimana? Sama nggak? Internet apa ya? Cobain aja. Ini Ini lagu kan dari lagu yang berbahasa Indonesia. Kau menjadi ayah. Mereka volumenya kecilin dikit dong. Biarnya telah menghilang, akan menjadi kenangan indah. Menangis terlalu lama tidak baik, karena ku kan selalu menjagamu. Oh, pujaan seluruh bintang, berhentilah kau menjadi angan. Coba bisikkan pada kedua telinganya dan wujudkan lupa semua cinta ini. Biarlah semua yang terjadi menjadi kisah untuk ditertawakan. Sendiri terlalu lama membosankan, karena ku di sini menantimu. Yeah, yeah, yeah. Oh, pujaan seluruh bintang, berhentilah kau menjadi angan. Coba bisikkan pada kedua telinganya dan
Uh. I'm just a simple man who knows what he wants. I'm sure you understand that all I want is you. I do believe the universe now is on my side, got me here to find you. I believe my love belongs to you. If there's something I should not believe in, how are you so beautiful? You are so beautiful. I think I was mistaken and that you're just a human. 'Cause you're so beautiful. You are so beautiful. No, I'm not mistaken. Just can't believe you're human. My life is like a loop. Till you appear, bring all the colors with you. Now I see my life in you. How lucky I am to love somebody like you. Isn't it beautiful? This is something I cannot believe in. How are you so beautiful? You are so beautiful. I think I was mistaken and that you're just a human. 'Cause you're so beautiful. You are so beautiful. No, I'm not mistaken. Just can't believe you're human. Every time I see the way you smile, you make every month feel less to try. Oh, why you so beautiful? You're so beautiful. I think I was mistaken and that you're just a human. 'Cause you're so beautiful. You're so beautiful. No, I'm not mistaken. Just can't believe you're human. Nah, begitu. Begitu lah. Berarti ya baru ada 2 di Spotify. Yeay. Bagus tadi yang Apa ya? aku mana, suka yang Cak? pertama banget yang tadi dikirimin Om Doni. Ya pokoknya si lagu-lagu ini tuh hampir tidak jadi karena sekali lagi cerita. Jadi tadi yang Beautiful Human aja ini salah satu lagu yang aku pertama pengen bikin lagu-laguan lagi gitu. Karena dulu udah jarang, jadi dulu pas SMA suka bikin lagu tapi pas masuk kuliah stop gitu, segala macam sibuk segala macam udah. Tapi pas tahun 2020 pengen bikin lagu ini dan emang
wah masih ngaco sih kayak lirik segala macam karena nggak tahu tiba-tiba waktu itu emang suka pakai English gitu. Terus hampir gak jadi malahan sempat dirubah terus malahan jadi lagu lain. Jadi lagu ini aku gak enak kayak gini, gua liriknya gua sama segala macam. Jadi beda banget malahan jadi lagu lain. Malahan jadi lagu lain. Ya, jadi untungnya jadi ada lagu lain. Walaupun belum beres juga sih lagunya. Masih ini terus terakhir yang Pujian Sebelum Bintang juga kemarin ya udah ini ya udah share aja di upload aja karena untuk fun aja gitu. Makasih. Ya gitu udah ada 3. Jadi soalnya aku mau nge-share juga agak susah sih. Ternyata tadi kan mau nge-share juga. Kayaknya internetnya kalau ini di sini jadi patah-patah ya. Biasanya nge-share gini aku ngomong. Iya. Ya gitu. Apalagi ya yang harus aku share. Tadinya sih pengen eksperimen juga apa gitu, jamming, bikin lagu. Karena aku tuh salah satu penyakit yang aku punya kalau berkreativitas tuh terlalu banyak ini mikir, maksudnya nantinya gimana. Cuman sekarang juga lagi belajar sih, karena setiap pagi juga bikin lagu, belajar. Nah, bikin lagu dari apapun gitu. Kalau aku lihat misalkan teko atau lihat apa, aku bikin lagu gitu dari situ. Cuma untuk mengasah dan untuk bikin gak terlalu banyak mikir aja sih. Ya udah bikin aja gitu. Walaupun ya numpuk aja gak apa-apa sih. Kemungkinan kadang-kadang juga suka ada yang aku lanjutin, aku rekam gitu. Kayak gitu. Oh ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau nanggepin mungkin komen-komen tentang lagu yang tadi? Boleh, silakan. Inspirasinya siapa, Don? Oh, inspirasi lagu yang mana ya? Semuanya lah. Pasti beda-beda kan? Iya juga sih. Menarik juga sih ide bikin ini ya, bikin lirik. Sebenarnya ini sih mood-moodan gitu. Makanya sih lagu yang Beautiful Human aja itu tiba-tiba aja gitu gitar-gitaran terus keluarnya kata-kata itu kalau diganti itu makanya jadinya setelah diganti lirik malah minta ganti nada juga. Jadi bahkan jadi ganti lagu lain, jadi lagu baru. Jadi akhirnya aku ya udah karena moodnya pertama keluar kata-kata itu jadi aku terusin se kerja keras gitu bikin liriknya tetap idenya itu gimana caranya tapi bikin lebih semua. Jadi kadang-kadang ya mah sama aja mungkin semua orangnya pas aku lihat-lihat juga orang-orang kayak gitu mungkin kayak spontan, banyak kan spontan sih. Karena yang fun tuh yang menurut aku sih yang spontan kayak gitu. Jadi munculnya apa ya udah bikinnya itu aja gitu, stick di itu, di ide yang itu, ide awal itu jadi lebih seru. Karena aku nyoba yang kayak nyoba diganti terus diganti makin pusing gitu, makin gak beres-beres. Ya cuma bisa-bisa aja sebenarnya cuman karena kan ini juga ide awalnya juga untuk fun gitu jadinya aku beberapa lagu yang aku buat sih sebenarnya lebih ke in the moment aja gitu kayak tiba-tiba itu bikin aja. Ya mungkin kayak lagu ini kan banyak kan temanya cinta. Ya pastilah kalau bikin lagu kebayangnya siapa pacar atau apa ya pastilah. Ada juga sih kebayang kadang-kadang. Kiciu. Kalau kita ngebayangin misalkan mencintai atau lagi ngomonginnya pujaan-pujaan atau apa gitu kayak pasti kan kepikiran seorang yang ini. Soalnya nggak mungkin kalau tiba-tiba di otak kita tidak ada relasinya sama yang itu. Pasti gitu sih. Tapi kadang-kadang aku kelemahan aku juga bikin lirik itu. Pengen bisa bikin, tapi baru-baru aja nyoba sih bikin lirik yang lebih straightforward gitu kalau ngomongin itu. Kayak salah satu penyanyi favoritnya si Tian juga itu kan kayak siapa? Yang lupa namanya, yang bandnya Fish itu. Nah itu keren banget orang itu tuh, bikin liriknya. Gitu. Udah mungkin terjawab atau pertanyaan ini. Thank you. Cukuruku. Malahan orang nggak ada. Cukuruku apa artinya? Gue penasaran yang teko sih, kayak gimana hasilnya. Iya ya lagu Teko. Bikin sih kayak
Cuma itu latihannya latihan bikin metamorfosa juga sih, kayak diibaratkan gitulah. Kalau ngomongin teko, misalkan teko itu kosong atau apa kayak gitulah cuman ya itu metamorfosa aja latihan gitu. Cuman gak tau ya numpuk gitu. Pertanyaannya apakah memang lu suka sama Teko dan Enggak aja. Jadi itu salah satu cara aku untuk ini belajar bikin lirik. Jadi pernah di suatu pagi itu ada teko, ada apa gitu lupa. Ya aku lihat langsung aja dibikin lagu. Cuman apa pengibaratan gitu kayak misalkan teko atau apa. Cuman tetap ada kata teko ya waktu itu tapi lupa aku. Makanya nge-share sound juga sudah. Tapi ya kali ini di handphone. Cuman random. Oh liriknya mah ada di sini kalau nggak salah. Gimana adanya gimana ya lupa. Cuma maksudnya itu proses belajar. Cuma lagi belajar banget sih bikin lirik versi Indonesia. Don, mau nanya lagi Don. Kalau lo lagi jatuh cinta terus bikin musik sedih gitu bisa nggak? Cinta bikin lagu sedih. ya kalau ada klien yang bayar mah bisa-bisa aja Pak. Itu Enggak kan, ini buat sendiri. Kalau bikin sendiri Kan, ngapain? misalkan Orang ya, dia lagi jatuh cinta dia bikin lagu marketnya sedih. nih, marketnya demand-nya orang-orang lagi Nah banyak. itu berarti ada klien. Tuh, Itu berarti ada klien yang bayar kalau kayak gitu. iya. bisa Don. Menurut aku sih dua-duanya bisa banget sih. Karena sebenarnya pada akhirnya ini berfungsi, menurut aku sih musik ini kalau di aku pribadi si gitar atau apapun ini di awal ini juga bisa dua fungsi tetap. Kalaupun mau ya ya karena kata-kata ada di situ ya bisa disusun juga sih. Ini cuman tadi kalau aku sih bikin project yang ini mah karena fun jadinya kadang-kadang kalau dipaksain ya ini lebih ke selera pribadi gak pernah nyampe gitu kalau dipaksain. Cuman kalau untuk bikin pasti possible aja kan. Contohnya kerjaan-kerja Bang Kebelodi juga kan kerjaan-kerjaan on demand so itu dan emang bisa juga dan ya gak tahu juga karena mungkin kalau ditanya lagu yang ini ya lagu yang serak aja gitu secara spontan tadi kalau jadi mungkin jadi aja sih bisa aja. Terus tapi kalau lagi jatuh cinta terus lagu sedih mah masih bisa karena mungkin jatuh cinta juga terus tiba-tiba dapat mood sih lebih ke mood aja sih mungkin kayak mood ini terus masih bisa terus kok macam apa ya Atau harus cari masalah dulu gitu ya sama pacar. tapi kurang gak terlalu gitu juga sih gak terlalu kayak harus karena misalkan sekarang lagi sedih langsung bikin lagu sedih gak gitu juga sih lebih ke gak tahu lebih karena nyarinya di nada dulu jadi kadang-kadang nada itu harus cepat-cepat gitu tiba-tiba ada yang nada yang unik langsung hanya beberapa susunan nada direkam gitu. Kayak gitu aja sih iya ya ini juga lagi nyari sih mungkin kalau paling optimal kayak gini mah ya gak tahu juga cuman sejauh ini sih di project yang ini gitu aja moodnya dapat ini nadanya ini enak gini gitu aja lanjut gitu ya cuman kalau misalkan ya kayak tadi kata Rio bener juga sih kalau emang diminta itu ya bisa aja orang-orang juga sudah terbukti sangat bisa banget Ya soalnya yang ini apa beberapa 2 tahun kemarin kan banyak banget yang ini ya. Yang laku keras tuh ngomongin mental health ya sebenarnya. Anxiety lalala itu kayak yang si Hindia terus siapa lagi tuh Kunto Aji yang gitu-gitu laku banget gitu maksudnya. Terus ada beberapa orang yang memang shifting gara-gara tren itu laku buat ini riding the wave walaupun memang katanya kan kalau musisi itu based on kerasahan ya atau apa yang dirasakan. Nah itu katanya tetap di dua itu sih maksudnya kadang-kadang ada ketika resah jadi ada atau mungkin tidak ada keresahannya jadi bisa dua-duanya sih kayak misalkan si Kunto aja ketika sudah terlalu sendiri kan itu bukan lagu tidak ngomongin dia kan karena dia udah nikah apa segala macam ya cuman mungkin moodnya lagi itu mungkin ngelihat ya itu kan pengalaman mungkin ngelihat orang lain atau apa mungkin pengalaman yang lalu atau apa mungkin bisa jadi sih secara tidak sadar alam bawah sadar mungkin tapi Doni bakal ngikutin tren gak Don kalau ada tren kayak gitu maksudnya atau stick sama
Kalau apa yang kalau eksperimen ini sih lumayan pengen belajar juga karena eksperimen kan. Jadi oh iya, lagu-lagu aku ini lumayan rada random secara genre. Terus ada beberapa teman juga ngekritis itu dan aku juga terima sih karena untuk ya aku kalau ada masukan apa. Cuman aku balik lagi sih, makanya karena pengen fun gitu, jadi gak terlalu pengen dipatok kayak genrenya apa. Jadi sebenarnya aku juga belajar kayak misalkan oh lagu yang lagi tren apa, ya misalkan lagu apa jiwa-jiwa yang apa itu siapa sih? Apa jiwa-jiwa yang bersedih gitu tuh. Tapi aku denger ini orang jago juga ya bikin lirik kayak gini, makanya sih seru. Terus dulu suka makanya sih beberapa mungkin 2021 kembali lagi dengerin lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu indie itu. Makanya banyak banget ternyata orang-orang yang bikin liriknya unik-unik gitu, makanya wah, ternyata susah juga bikin kayak gitu. Terus nge-match sama suara kita pas soalnya beberapa lagu yang kita terus direkam pas dengerin ini kayaknya gak cocok dengan suara gitu atau apa, atau ya bisa ditweak nada, kadang-kadang nadanya mungkin tweak dikit biar ada ya balik lagi sih akhirnya mah ke gimana nyamannya ke telinga sendiri aja sih sejauh ini kayak wah ini enak gitu, lanjut seru lanjut itu sih. Lagi belajar mantengin lagu-lagu TikTok juga. Maksudnya lagu-lagu itu kayak lagu gitu, tapi pas didengerin dilihat keren juga. Emang keren sih lagu-lagu yang sekarang. Kayak belajar juga. Riding the Wave juga harus belajar mungkin karena nggak tahu sih Riding the Wave kayak gimana, apakah berhasil atau enggak kan coba. Tapi tetap ya mungkin ya dengan gaya sendiri aja biar nyaman. Gitu. Oke. Itu Mas Eko raise hand. Silakan Mas Eko. Oh, masuk. Dan kalau prosesnya dari bikin lagu, kalau di breakdown prosesnya gimana dari Om Doni, dari semua proses itu, dan yang paling berat, maksudnya paling menantang buat Om Doni ketika proses bikin lagu atau musik itu yang mana? Dan mungkin yang paling udah kayak ya buat Om Doni udah bisa gitu, paling nyaman dari semua proses itu yang mana? Bisa tolong dijelasin. Masih Mas. Kalau aku bikin yang tadi yang nyaman itu ketika lagunya mungkin setengahnya dari misalkan katakanlah verse 1 terus 2 sampai chorus itu nyaman, terus pas aku rekam di sini sih paling jadi itu pertama prosesnya berarti bikin lirik dulu atau bikin nada dulu? Iya. Aku nada dulu sih biasanya Mas. Aku nada dulu. Gitar-gitaran terus ada seliweran nada-nada yang antik nih, voice note aku dengerin ulang, oh lumayan. Lanjutin nada-nada dulu. Nada-nada. Di nada-nada kayak gitu, terus aku bikin liriknya, atau kalau enggak liriknya juga, cuma banyak kan sih bikin liriknya dulu, terus habis itu kalau dirasa berulang-ulang, terus aku, enak juga, aku beranikan coba buka di software dan aku rekam. Nah sebenarnya menurut orang-orang sih kalau di luar harusnya gak usah banyak mikir kayak di voice note lama-lama, harusnya di sana aja. Terus jadi kita biasanya lagu yang bagus kalau menurut aku tuh pas kita ngasih suara dua atau apa, ngasih variasi gitar atau drum atau apa, enak gitu. Nah itu yang sejauh ini yang lagu-lagu yang beres menurut aku, karena aku seru ngerjain kayak selanjutnya gitu, kayak suara duanya, drumnya, pianonya, gitarnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau mulai nge-share-nya Doni pas di bagian apa? Pas udah komplit masukin semua lirik, masukin semua musik, baru Doni share untuk dapat feedback, atau di tengah-tengah itu kira-kira? Kalau mulai di share-nya. Kalau mulai share sih biasanya aku udah beres. Kalau udah beres, karena aku udah kayak barusan, kalau udah kayak dari awal sampai akhir, terus aku udah dapat tadi ya udah beres sih kebanyakan. Yang aku belum pernah share kayak misalkan voice note doang. Nah, itu malahan lebih karena aku di situ anxiousnya di situ kayak jijik gitu denger kalau belum jadi tuh. Gitu. Oke. Jadi prosesnya bikin nada dulu, bikin lirik, terus sampai istilahnya Doni bahkan sampai mastering gitu ya. Gitu. Yeah. Oke. Ya udah, thank you Don, thank you. Jadi yang paling berat di akhir-akhirnya gitu ya, di akhir. Iya sih bener-bener kalau dipikir-pikir yang paling berat tuh pas
rekamannya itu karena kadang-kadang kalau pas direkam di voice note kayak enak nih lagu, pas direkam kok jijik gitu, pas denger semakin kayak gitu sih, banyak kan mentoknya kayak gitu. Aku tuh di situ. Ya kerasa katanya itu makanya butuh co-writer tuh di situ enaknya. Jadi ada teman, jadi aku kan sejauh ini ya sendiri aja dulu. Kalau ada teman sih enaknya itu co-writing, jadi dia bisa mungkin yang ngejagain itu atau juga nambah ide yang fresh dari dia. Kadang-kadang kita agak kepikiran, orang lain kepikiran. So, Udah ajak Caca aja co-writing tuh Caca. co-writing. Aku mas Lo kan banyak di sini, ada Fajar tuh kan. Mungkin Sempat bisa ya makanya aku Fajar atau apa lirik-lirikan ya, biar ada ide aja gitu tiba-tiba. Mas Fajar nge-share-nya ini apa sih? Bukan Filoid apa sih Mas Fajar yang itu yang Jepang-Jepangan itu selalu nge-share-nya yang itu. Yoasobi apa? Apa Kok Yoasobi? bukan kalau VTuber, ada VTuber. YouTuber. Oh iya itu Calliope Mori, dia tuh VTuber tapi akhir ini ini sama Sony, saking talentednya bikin lirik segala macam gitu. Jadi pas itu ngasih Mas Doni nih, soalnya kan liriknya dia tuh bikin liriknya cukup kreatif gitu ya, nggak soal cinta-cinta doang gitu. Jadi pas itu ya kepikiran ngasih Mas Doni, siapa tahu untuk menginspirasi ya, lirik-lirik yang nggak konvensional gitu. Terus lirik bahasa Indonesia gitu sempat tanya ke Mas Fajar. Terus ada website untuk Prime apa kayak gitu. Aku juga baru tahu dari Fajar. Oke. Oke, satu lagi yang Doni pengenin saat ini dari lagu-lagunya Doni kira-kira apa? Maksudnya pengen misal aku nggak tahu pengen dapat berapa like atau didengerin berapa orang kan itu bisa dilihat gitu. Yang sementara ini saat ini Doni pengenin dari lagunya Doni apa? Kalau aku sih kalau goalnya waktu itu pengennya sih di Spotify-nya sih ada pendengar gitu kayak gitu. Ya lumayan Ada pendengarnya berapa kira-kira yang Doni pengen? 1.000 lah gitu misalkan. Oke, itu target. Goal aku sih, target aku emang pas bikin juga kayak ya cuman sejauh ini belum targetnya, cuman ya apalah. Waktu itu pengennya 500 dulu play gitu kayak. Sekarang kalau dari data yang Doni punya ada berapa playnya kalau boleh tahu? Sekarang per bulan paling belasan orang gitu. Berapa ya? Kalau di situ ada. Kesimpulannya yang Doni dapat dari itu kira-kira apa? Nggak tahu ya. Cuman kalau kemarin nyobain gimana sih lagu yang berbahasa yang English sama Indonesia. Walaupun dengan iklan yang sama, cuman nggak tahu yang bahasa Indonesia ini like-nya lebih banyak gitu, nggak tahu apa ya. Cuman orang Indonesia jadi like-nya banyak. Cuman kalau yang English tuh karena mungkin teman-teman aja sih komennya yang lebih banyak. Nggak tahu sih, itu kemarin baru nemuin itu aja. Cuman tapi bedanya tuh kalau aku yang kemarin yang berbahasa itu gak aku arahin ke Spotify-nya, cuman aku coba arahin ke Instagram aja sih. Cuman beberapa jadi follower juga orang-orang yang like gitu. Oke. Thank you Don. Tapi kalau offline kita belum ada rencana ya untuk Doni show offline kita. Belum ada keinginan kalau Doni sendiri. Kalau misalkan di Bandung kan makin banyak sekarang kan, kayak untuk di kafe-kafe makin sekarang. Lebih karena nggak ada temannya aja sih mungkin untuk kayak bikin gigs. Cuman kalau untuk latihan sih ada rencana ya biasa aja sih, mungkin ke kafe atau apa untuk latihan gitu. Karena beberapa aku sempat ngelis juga dan emang nanya-nanya dan emang boleh kalau bawain lagu sendiri atau apa nyumbang gitu. Biasanya hari Sabtu Minggu kayak gitu banyak kafe-kafe yang boleh atau emang nyediain acara musik kan, dan terus kita juga boleh kalau mau tampil di situ. Ya mungkin kalau bisa offline dulu kan nanti bisa dipromosiin juga Spotify-nya, terus kan jadinya nambah juga kan. Maksudnya mungkin channel offline juga bisa optimal buat kalau Doni pengen kayak 1.000 play per month. Oke, thank you Don, keren. Keep going aja ya, I think.
Oke, thank you. Mungkin karena udah mau jam 5, jadi sekian dulu. Jangan lupa teman-teman follow Spotify-nya Om Doni. Dan like juga lagu-lagunya. Oke. Oh iya, ada yang like tadi, makasih tuh. Ya, Ada silahkan ada tuh. di Mas YouTube. Eko tuh katanya kalau belum follow dan Gue like gue makainya kan YouTube musik dan lo nggak ngikut ke YouTube tuh. Ah, apa? Gimana? YouTube musik. Ada harus otomatis kan kalau YouTube. Awal pas nge-share langsung gitu ya. Udah ada. Karena itu kan pakai TuneCore yang itu kata aku ya. Terus itu Hmm. didistribusin ke semua sih. Langsung sama dianya. Otomatis Nice. otomatis ada harus. Ke Instagram juga malahan di Instagram musik yang pendek-pendek itu pas otomatis ada juga. Kayak misalkan lagu-lagu udah kayak di Instagram. Yang belum ada tuh kayak di TikTok. Di TikTok ternyata emang orang-orang TikTok lagu Kalau jedag-jeduk. di TikTok lo harus tahu cukurukup Lagu dulu jedag-jeduk Don. ada ya di TikTok mah. Lo tahu cukurukup dulu kalau tadi belum tahu. Syukurukup. Doni harus Oh. dengar lagu Balonku Ada 5 Don dari tim lo. Anjir zaman Lagu kapan tim lo? Lagu jeduk-jeduk, Itu jedag-jeduk emang kalau ada di TikTok. lagi, emang ada lagi si Om Doni bikin lagu ini aja kalau yang TikTok live NPC itu loh. Gitu loh. Bikin lagunya gitu. Tapi Doni ini cuma ngelempar ide kan tadi. Doni minta, maksudnya ada ini buat ide sebelum kita tutup ya 3 menit. Ya, Mas. Kalau ide sih sebenarnya misal ya kan sekarang banyak trennya lah kalau teman-teman tuh ya tadi Tian bilang kan ada trennya yang mental wellness segala macam yang sedih gitu ya, buku-buku juga ke sana. Cuman kan Mas Eko sambil baca ya, aku ya kan Mas Eko selalu ngajak teman-teman kalau ngapa-ngapain sambil pakai aja lah teknologinya gitu kan segala macam, ambil ngecek gitu. Ini ada banyak case study lah buat data ini. Ntar aku tunjukin aja ke Doni kita pakai. Sekalian nyunda aja yang kayak mesin tempur gitu dong. Ini misalkan kita ambil Doni tadi presentasi segala macam ya, aku sambil chat lah gitu kan. Ini kan aku punya ya, ini ada AI buat riset nih Don, namanya Perspectivity. Ini how many song release per month gitu kan, aku nanya gitu aja gitu. Ini sekarang rata-rata ada 100.000 lagu per bulan Don, setiap hari katanya. Iya. Atau Indonesia Mas? Ini spesifik. Di dunia ya. Terus tapi data Spotify-nya ada 49.000 per hari itu kalau di Spotify. Terus kalau SoundCloud lebih gede lagi lah. Ya ini ada data-datanya. Ini biar clear dulu, maksudnya kalau kita ngomongin di platform ya datanya kelihatan segini. Jadi ada 100.000 lagu baru lah. Nah, ya Tian tadi kenapa Tian nanya kan mungkin trennya apa paling gampangnya, tapi ya kalau tren pasti kan ngikutin juga yang banyak trennya kan. Tapi mungkin sekarang tuh ada banyak teman-teman yang fight buat good cause. Maksudnya good cause tuh kayak bersihin sungai gitu kan, feed the hunger gitu ya. Dan itu tuh teman-teman yang fight for good cause tuh biasanya tractionnya ada aja, nggak gimana, nggak jadi kayak semacam jadi miliarder atau jadi viral, tapi mereka bisa ketemu sama orang-orang yang percaya sama good cause itu gitu loh. Jadi mungkin salah satu idenya ya purpose-nya Doni pakai lagunya Doni pengen apa. Maksudnya kalau cuma pengen didengar ya nggak apa-apa juga, sekali lagi ya. Tapi kalau purpose-nya mau ditingkatin, misalkan bikin lagu buat nyuarain hal-hal baik yang Doni pikirin gitu. Misalkan mungkin akan nemu pendengarnya kan. Maksudnya paling gampang kan lagu Ramadan pasti ada pendengarnya gitu kan. Orang-orang yang percaya sama puasa gitu sama segala macam. Ya paling gampang sih mungkin salah satunya itu Doni pengen making apa sama lagunya ya. Mungkin bisa ketemu orang-orang yang juga belief yang sama mungkin ya. Dan itu harusnya bisa di luar channel yang existing, yang istilahnya saturated, udah banyak orang ya. Kalau 100.000 lagu per hari kan banyak banget. Mungkin itu idenya kalau boleh usul, tapi ya gimana Doni aja. Kadang-kadang nyari gagasan yang orang lain belum gitu. Itu juga lumayan susah. Malahan aku juga bikin kalau bisa misalkan ya aku riset sendiri gitu kali lihat orang-orang gimana caranya, judulnya orang lain juga belum ada atau segala macam. Gagasan-gagasan yang tadi sih ngomongin apa kayak gitu juga sulit juga ternyata. Aku juga belajar tuh nyari gagasan-gagasan yang unik, yang lebih dekat ke orang-orang gitu. Itu juga lagi belajar juga sih.
Kalau sekarang ya nggak usah jauh-jauh, misalkan yang Mas agak concernnya misalkan bullying misalkan di sekolah gitu ya kan, banyak banget berita anak-anak dibully, dan bahkan ketika Mas ke Klaten ya, Mas deket di Klaten ya, di kampung anak-anak di level SD tuh ya dibully sama temennya gitu kan, dan ini cerita dari teman-teman dekat juga, anaknya bullying gitu kan ya, itu kan yang disuarain sama Voice of Baceprot misalkan gitu ya, dan segala macam soal anti bullying. Maksudnya nggak perlu yang jauh-jauh soal climate change segala macam, tapi yang jadi concern Doni dan misalkan Doni ingin suarain mungkin bisa jadi sesuatu. Tapi ya balik lagi, itu kan mau kemana arahnya. Kalau emang mau ke yang lirik-lirik yang ini ya nggak apa-apa juga, cuma ada banyak hal di sekitar kita yang mungkin butuh disuarain dengan metode-metode yang mungkin kreatif dan juga bisa dinikmati, mungkin that would be nice. Dan itu cuma ide ya, namanya ide kan, boleh dipakai boleh dibuang toh. Enggak. Ya. Aku malahan ya itu, makanya kata aku juga ya itu gagasan-gagasan kayak gitu sih. Ide-ide yang kayak gitu. Juga lagi belajar nyari-nyari yang kayak gitu. Sekarang emang lagi gak dibatasi sih. Cuman tetap ya batasannya cuma mood aja, enak atau enggak di telinga sendiri gitu aja sih. Cuman genre atau apa makan coba gitu. Ya, contoh case tadi yang itu tadi sedikit yang apa, ada lagu mungkin Doni bisa googling ya, yang Dumbest Way to Die gitu kan. lagu iklannya apa, jangan lewat lintasan kereta api gitu kan. Itu sampai dulu sampai aku sama Kirya apa Dumbest Way to Die gitu ya, Bang. Itu kan ada lagu tuh Don dulu Dumbest Way to Die sampai jadi game segala macam. Itu cuma gara-gara bikin iklan buat jangan lewat apa lintasan kereta api, dan lagunya bagus buat aku gitu. Iya. Namanya Dumbest Way to Die kalau nggak salah. Iya, kadang-kadang gue juga merhatiin yang kayak gitu juga sih. Oke, thank you. Ya udah lewat, sorry, nanti ngobrol panjang. Ya. Thank you, Don. Oke. Thank you. Thank you semua teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Teman, dadah. Aku En ya. Kasih Om Don. Thank you, Don. Ya Om Doni. Sukses.